Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang kembali adik-adik di mata kuliah Manajemen Hutan. Hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-13. Kita akan mencoba membahas tentang pengelolaan hutan hak, yang mana hutan hak ini juga termasuk pada hutan adat maupun hutan rakyat. Baik, kita masuk ke materi pertama. Ini adalah CPMK dan sub CPMK mata kuliah kita ya, dan juga pertemuan kita pada hari ini. Kita diharapkan mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan manajemen hutan secara lestari, mampu menulis rencana pengembangan manajemen hutan lestari dan laporan hasil pengembangan termasuk implementasinya, menguasai teori dan prinsip manajemen hutan lestari, mampu merencanakan pengembangan manajemen hutan lestari yang diperlukan di suatu wilayah agar hutan tetap berkelanjutan, mampu menganalisis pengelolaan hutan hak menuju lestari, dan mampu menyelesaikan kasus-kasus pengelolaan hutan hak. Baik, selanjutnya kita masuk pada pendahuluan ya. Untuk pengelolaan hutan sendiri, kita tetap berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang mana pengelolaan hutan itu meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Selanjutnya, untuk tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan. Berdasarkan blok dan petak, disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu. Blok-blok tersebut kemudian dibagi lagi menjadi petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Selanjutnya, untuk pemanfaatan hutan, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi. Hutan hak di sini termasuk juga hutan rakyat dan hutan adat. Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan. Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Di sini kita beri contoh kasus pengelolaan hutan hak, yaitu hutan rakyat, dan juga nanti akan kita jelaskan kasus hutan adat. Hutan rakyat yang dilakukan atau di Dusun Ambabang, Sulawesi Barat, ini pola tanamnya berupa tumpeng sari ya, antara kopi, kakao, pinus, dan gemelina. Kemudian pengelolaan hutan rakyat di Dusun Ambabang ini tidak membuat jarak tanam ya, artinya jarak tanamnya tidak teratur dan dilakukan permudahan secara alami, yang mana penanaman tumpang sarinya dilakukan antara tanaman pinus dan di bawahnya ditanami tanaman kopi dan kakao. Selanjutnya, pemeliharaan yang dilakukan berupa penjarangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari serangan hama penyakit supaya tidak menular ke tanaman lainnya. Kemudian pemanenannya dilakukan dengan tebang pilih kayu yang berdiameter antara 20 dan 50 cm. Kemudian dilakukan pemanenan jika terdapat pesanan dari industri atau mebel. Kemudian 90% dari pohon hasil hutan dijual oleh para petani hutan rakyat dan sisanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian petani menjual dalam bentuk pohon berdiri kepada pengelola hutan rakyat karena lebih mudah dan tidak memerlukan banyak tenaga dan waktu yang lama. Kemudian ini adalah contoh kasus pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk penanamannya dilakukan secara monokultur
Kemudian sudah ada jarak tanam di sini yaitu 3 kali 4 meter yang dilakukan penanamannya pada awal musim penghujan. Kemudian kegiatan pemeliharaan yang dilakukan ini seperti penyulaman, kemudian pemberian pupuk, penyiangan gulma, dan pencarangan. Untuk pemanenannya sendiri dilakukan berdasarkan daur butuh. Saat pohon sudah berdiameter 33 sampai 31 cm dan 50 cm. Kemudian dilakukan pemasaran, di mana pemasaran dilakukan dengan menjual langsung ke tengkulak dalam bentuk kayu log ataupun pohon. Selanjutnya untuk contoh kasus pengelolaan hutan adat, ya, ini kita contohnya ada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, di mana hak penggunaan dan penguasaan lahan dibagi menjadi hak suku dan hak penanaman dilakukan secara sukarela pada masing-masing lahan, dan kemudian belum ada pemeliharaan secara intensif oleh masyarakat. Masyarakat di sini belum memanfaatkan hasil hutan secara komersil, mereka hanya memanfaatkan untuk keperluan pribadi atau kelompok, baik dari hasil hutan bukan kayu maupun hasil hutan kayu yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Ya, selanjutnya di sini ada kasus yang sudah diteliti oleh Magdalena tahun 2013, yaitu tentang peran hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di Desa Sesaut, Nusa Tenggara Barat, dan juga Desa Setualang, Kalimantan Timur. Magdalena berupaya membandingkan bagaimana penerapan hukum adat di kedua desa tersebut. Hasil penelitian Magdalena tersebut itu menemukan bahwa Desa Sesaut ini bersuku Sasak yang merupakan suku dari Bali. Kemudian Desa Sesaut ini terdiri dari 10 dusun dan 3 dusunnya ini merupakan desa yang bersebelahan langsung dengan kawasan hutan. Kemudian masyarakatnya juga sangat familiar dengan program-program kehutanan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup seperti HKM, kemudian adanya program reboisasi, kemudian gerhan, dan lain sebagainya. Dulu hutan Sesaut ini merupakan hutan produksi. Kemudian pada tahun 1982 statusnya berubah menjadi hutan lindung. Kemudian lambat laun banyaknya terjadi pembalakan liar, dan juga illegal logging semakin meningkat. Hukum adat di sana mulai berlaku, yaitu hukum adat awik-awik. Pada saat itu, pengelolaan hutan dan perlindungan hutan di Desa Sesaut ini itu banyak difasilitasi oleh LSM lokal dan juga nasional, termasuk juga kelompok masyarakat peduli hutan atau KMPH. Dan juga ada lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial LP3S juga membantu dalam memfasilitasi pengelolaan hutan dan menerapkan hukum adat awik-awik ini. Di tengah pemberlakuan awik-awik tersebut, KMPH atau kelompok mitra pelestari hutan atau kelompok masyarakat pelestari hutan itu mengalami berbagai tantangan. Antara lain, institusi pemerintah terkait itu merasa terancam dengan munculnya masyarakat yang mengambil patroli dan sanksi terhadap pelanggar hukum. Yang kedua, KMPH dan masyarakat ini diklaim tidak memiliki otoritas formal untuk menegakkan hukum. Kemudian, keluarga mereka juga beresiko pelaksanaan hukum adat akhirnya dihentikan. Kemudian kalau kita melihat perbandingannya di Desa Setulang, di sini masyarakatnya mayoritas adalah suku Dayak Kenyah yang tinggal di lahan seluas 85 km. Kondisi hutannya masih cukup rawan jika dibandingkan dengan Desa Sesaut, dan juga desa ini juga lebih terisolasi. Untuk mencapai kawasan hutan mereka harus menggunakan perahu panjang atau ketinting, ya, bisa mencapai selama 40 menit. Desa Setuang ini juga memiliki kepadatan yang lebih rendah dibandingkan dengan Desa Setulang.
Jadi kepadatannya sekitar 1 kilometer itu terisi oleh 10 sampai 16 orang. Lebih kecil dari desa Sesaut. Kemudian mereka juga tidak tersebar merata dan tinggal berdekatan satu dengan yang lain. Penduduk desa Setulang ini lebih homogen dari penduduk desa Sesaut. Karena penduduk desa Setulang lebih dari 90% merupakan suku Dayak Kenyah. Kemudian dalam mengelola hutan, suku Dayak Kenyah ini juga memiliki hukum adat yang mana awalnya dimiliki oleh para bangsawan. Namun, kini dilakukan oleh sebuah badan yang disebut dengan Badan Pengelola Hutan Tanek Olen Setulang atau BPH TOS. Badan inilah yang mengeluarkan izin, kemudian segala keputusan, dan juga sanksi-sanksi bagi pelanggar hukum terkait dengan kehutanan. Kemudian keputusannya diambil dengan musyawarah secara adat. Nah, dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sebenarnya hukum adat itu merupakan bagian dari kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Dan penerapannya juga cukup efektif dalam pengelolaan dan perlindungan hutan secara lestari. Dan pengelolaan dan perlindungan hutan secara adat ini juga bersifat lebih fleksibel dan umumnya dilakukan melalui musyawarah. Saat ini juga pemerintah sangat mendukung adanya pengakuan masyarakat hutan adat. Sehingga Juli 2021, Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan SK tentang hutan adat ini, sekitar 7 SK diberikan. Oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak ya, termasuk pemerintah, kemudian LSM dan donor, kemudian semua pihak stakeholder yang terkait dengan keberlanjutan hutan adat ini sangat dibutuhkan. Karena dari hasil penelitian itu ada beberapa pengaruh-pengaruh yang harus diperhatikan dalam pemberlakuan hutan adat ini, yaitu adanya ikatan kekerabatan, kemudian kejelasan hak atas hutan, transparansi, dan akuntabilitas khususnya dalam bidang keuangan. Ini sumber Saka yang bisa digunakan. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa pengelolaan hutan hak itu dilakukan masih secara tradisional berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat. Namun hal ini merupakan modal penting bagi pengelolaan hutan lestari ya, karena masyarakat adat di Indonesia sudah diakui keberadaannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.